Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Gimana suara ibu, jelas atau tidak? Ya, kalau misalkan tidak, kita buka atau tetap seperti ini saja ya. Begitu. Hamdan sholatan amma ba'du, kita berjumpa lagi ya. Harusnya kalau tatap muka kita dalam kali ini kita akan membahas tentang uprak ya, upraknya SBK atau ujian prakteknya seni budaya. Baik, kalian semua sudah tahu kan kalau misalkan uprak SBK itu tahun 2021 ini adalah membuat taplak meja ya, yang mana taplak mejanya dihias dengan yang disebut dengan contohnya cetak tinggi, yaitu berupa stempel. Namun stempelnya bisa dari buah-buahan, bisa dari pohon-pohonan, bisa dari dahan-dahanan, bisa dari daun-daunan, ataupun misalkan kalian menempelkan sebuah cat ya langsung ke kainnya dengan menggunakan alat apapun, itu diperbolehkan ya. Oke, untuk bahannya ya seperti yang sudah ibu sharekan ke grup masing-masing pembelajaran SBK. Namun mungkin masih ada yang masih bertanya-tanya apa saja sih sebetulnya yang harus dipersiapkan untuk memulai ujian praktek SBK kali ini ya. Oke, sebelumnya memang kalau misalkan untuk SBK kali ini lumayan juga, karena kalian mungkin tidak bisa berkelompok banyak ya, karena kita kan lagi masa pandemi ya, jadi kita tidak boleh berkerumun. Walaupun meskipun dua orang, kita harus tetap jaga jarak dan juga menggunakan masker serta patuhi protokol COVID-19 ya. Baik, kita akan buka langsung ibu ya. Di sini uprak SBK. Namun langsung saja. Ini ibu ambil contoh dari kelas 9C dan 9D. Ya kan di sini sudah ya ibu terangkan ya bahwa bahan-bahan yang harus kalian persiapkan, yang pertama itu harus ada kain tentunya ya. Kain apa sih Bu yang harus dipersiapkan? Yang pasti kain yang cocok untuk taplak meja ibu sarankan yaitu katun. Namun katunnya katun kasar, dan disarankan tidak harus katun toyobo ya, karena katun toyobo lumayan mahal per meternya. Di bawah dari katun toyobo bisa katun kasarnya ya, katun kasar tipis. Kalau kalian belinya di toko obras yang depan pasar Tuparep tuh, yang pasar Karawang, di situ depan banget dan pasar kelihatan sekali tukang obras yang menjual mute-mute begitu. Jadi nyatunya ke mute-mute kemudian benang-benang. Boleh kalian lihat di sana, dia juga menjual kain. Jadi kalau beli di sana itu gampang. Ketika kalian sudah beli kainnya, bisa langsung kalian jahit nih samping-sampingnya, contoh seperti ini ya. Nih, bisa kalian jahit samping-sampingnya. Ini namanya dineci ya, atau kalau misalkan kalian tidak mau dineci, dibordir pun tidak masalah ya. Oke, Bu, murahan mana dineci atau dibordir? Kalau boleh jujur itu lebih murah dibordir ya. Tapi dineci pun bedanya sedikit sih, hanya beda 1.000 kalau tidak salah. Cuma kalau misalkan untuk taplak meja itu lebih rapihan dineci ya anak-anak ya. Jadi gue sarankan ya silahkan saja, mau dibordir mau dineci, mangga. Karena ujian praktek kali ini kita lebih ke kebebasan lah ya. Ibu akan membebaskan kalian, karena kalau ibu juga peraturannya terlalu terlalu keinginan sesuai dengan ibu, kalian mungkin sulit gitu, karena kita kan tidak bertatap muka. Kalau kita tatap muka mungkin bahan-bahannya, peralatannya itu ibu yang sediakan begitu, kalian hanya mengumpulkan dananya saja, mudah. Kalau misalkan sekarang karena ini kalian masing-masing yang buat, kalian sendiri pun yang beli, jadi ya sudahlah, ibu bebaskan saja dengan sistem kemudahan. Yang penting kalian mudah mencarinya, kemudian kalian mudah membuatnya gitu ya. Oke, itu kain. Tadi katun ya salah satunya. Kemudian yang warna-warnanya sudah ya, nanti ibu ulangi lagi warnanya apa saja. Kemudian yang kedua, ukuran kainnya itu segi 4 ya. Ibu ambilnya segi 4 sama sisi
Ya, satu sisi itu biasanya semeter 15 atau semeter 10 ada nih. Ya, kalau ini ukurannya semeter 10 tidak apa-apa, semeter 15 pun tidak apa-apa. Ada yang kemarin, Bu, aku udah beli semeter 50, berarti semeter setengah ya, karena semeter itu kan ukurannya 100 cm gitu ya. 1 meter berarti 100 cm. Dia belinya 150 katanya, berarti semeter setengah. Sebetulnya kalau semeter setengah terlalu panjang ya, kepanjangan. Ini banget itu untuk meja yang terlalu besar begitu ya. Tapi kalau kalian sudah beli ya tidak apa-apa. Aku udah beli, aku udah rapihin sampingnya katanya begitu. Ya mangga, karena sebelumnya ibu kan udah bilang ya, udah bagikan ke grup masing-masing, di share. Semeter 15 cukup. Kalau kalian misalkan di tokonya adanya semeter 10 tidak apa-apa, yang penting sama sisi bilangnya. Ya, tukang kain tahu kok, apalagi tukang obras, dia tahu kalau misalkan buat taplak meja, dia tahu semeter 15 misalkan, pasti dia potongnya sama sisi. Kalau kalian mau langsung dineci di situ bisa ya. Kalau untuk harganya, kalau di toko kain ibu kurang tahu, karena biasanya ibu belinya di toko obras langsung. Tahun kemarin untuk praktek itu kain itu harganya 20.000 ya. 20.000 sudah dipotong tapi belum dineci. Nah ya, kalau dineci itu harganya kalau nggak salah 5.000 ya, neci itu 5.000. Kalau untuk obras kurang deh, 4.000 apa 3.000 gitu ya, sekitaran segitulah ya. Itu untuk kain. Oke, paham ya? Itu untuk kainnya. Lanjut, kita fokus dulu ke kain deh. Untuk pembagian kainnya kita ulangi lagi. Untuk kelas 9A ya, ditentukan ya. Nanti ibu bahas sampai ke kelompok-kelompok deh. 9A dan 9B warnanya pink atau merah. Terserah mau pink mau merah, itu pilihannya ya. Pinknya pun ya ibu bebaskan lah ya, tapi disarankan ya pinknya pink normal dulu aja ya, pink normal atau merah. Kemudian 9C dan 9D itu ungu muda atau biru muda. Pilih salah satu ya. Kemudian 9E dan 9F itu warna kuning atau warna krem. 9G dan 9H warna hijau muda atau putih. Gitu ya. Oke, hijau muda atau putih. Bu, putihnya boleh putih tulang. Yang penting putih, tidak apa-apa ya. Mau putih tulang, mau putih bening juga tidak apa-apa. Hijau muda atau warna putih. Jelas untuk kain? Oke, lanjut ke bahan yang kedua, yaitu alat untuk stempel ya. Ibu ingatkan, bukan kalian tuh bukan bikin stempel ya, bukan bikin stempel ke tukang stempel ya, bukan. Nah, tapi kalian kan udah pernah belajar dengan ibu pada saat semester 2 tuh. Yang kemarin siapa yang mengumpulkan ya? Sudah tuh, Indah. Kemudian siapa lagi tuh? Amel kalau nggak salah. Kirim ke ibu. Nah, ya, kita kan sudah belajar bagaimana cara membuat stempel ya. Salah satu contoh daripada cetak tinggi, tapi dengan bahan atau alat yang sederhana. Salah satunya kita buat menggunakan dengan bahan wortel. Wortel kalian bentuk ya, bentuknya mau bintang, mau love, kemudian mau daun-daunan. Misalkan kalian bentuk nih si wortelnya ya. Nah, itu kalian boleh ya. Atau misalkan nih pohon pisang. Pohon pisang kan punya batang. Nah, atau apa ya namanya? Dahan ya, dahan pohon pisang tuh. Batang apa dahan? Ya. Nah, itu kalian potong-potong itu bisa menghasilkan, atau belimbing deh. Belimbing tuh kan mudah ya. Belimbing sudah berbentuk seperti bintang. Belimbing tinggal kalian potong, kemudian kalian kasih cat ya. Atau misalkan yang putih nih, kebagian yang putih mah kan mudah, kalau nggak pakai cat juga pakai tinta. Nah, tinggal tuangkan warnanya, kemudian tempelkan, ceplok-ceplokin tuh ke kain kalian begitu. Nah, paham ya? Nah, alat untuk stempel tuh sebetulnya tidak harus membuat stempel, ibu ulangi ya, karena itu membuang-buang waktu, maksudnya membuang-buang uang, karena lumayan mahal juga membuat stempel, jangan salah ya. Oke, bisa kalian gunakan itu dari wortel, kata ibu juga, dari batang pisang, dari lobak, dari pepaya, dari belimbing. Atau misalkan kalian gak mau nih
nyari peralatannya, daun-daunan keluar ya. Jari kalian juga bisa kalian gunakan ya kalau kalian mau. Misalkan jari kalian di sini mau kalian warnain, kemudian tempelin ke taplak mejanya. Nah, kalau kalian mau, tapi kan nanti kalian tangannya pasti kotor ya, apalagi catnya kalau yang ditempelkan ke ke kain itu kan lumayan susah ya untuk hilang gitu ya. Nah itu sepintar-pintar kalian saja. Misalkan kemarin tuh ada yang nanya, Bu boleh nggak pakai cotton bud, misalkan cotton budnya aku coreng-corengin lu ke kain, boleh. Oke, karena ini seminya selain dari grafis, kalian juga kan semester 1 masih ada mengenai seni lukis ya. Tapi kita menggunakan medianya media kain di sini. Oke, paham ya untuk alat stempel yang kedua tuh. Dan yang ketiga, terakhir, ya pastinya harus ada cat ya. Cat kain tekstil. Nah, di sini sama Ibu ada yang satu pak, ada juga yang satuan ya. Ya, warnanya kalau misalkan kalian membuat nih satu kain ini tidak harus warna-warni. Satu warna pun jadi ya. Tidak harus warna-warni. Tapi kalau kalian mau warna-warni ya silahkan gitu mah ya. Kalau misalkan kalian belinya cuma satuan aja, Bu aku ngirit aja soalnya aku sendiri, misalkan aku berdua. Kalau berdua kan misalkan keuangannya lumayan juga, Bu, kalau misalkan belinya terlalu banyak gitu ya. Nah kalian cukup satu aja nggak apa-apa ya, kata Ibu juga tidak apa-apa. Salah satu contohnya nih, nah ini gambarnya nih ya, gambar. Nah ini kalau ini kan di media kertas ya. Nah kalian coba praktekkan ke media kain, kata Ibu juga. Makanya catnya itu tidak sembarangan. Catnya tidak bisa dengan cat akrilik atau cat air. Karena kenapa? Ketika kainnya dicuci ya hilang pasti warnanya gitu. Kalian harus menggunakan kain tekstil khusus ya. Nah, di situ bagaimana, Bu, yang seperti apa sih kain tekstilnya? Nah, sebelumnya nih kalian harus tahu dulu, ini kan batang pohon pisang ya. Nah, pohon pisang ini dibentuk-bentuk ini seperti ini. Jadi samping-sampingnya dicetak bunga-bunga, cetak bunga-bunga, cetak bunga. Bu, boleh nggak meniru yang ini misalkan? Ya silahkan. Kalau misalkan kalian memang mentok banget nih, nggak ada ide, susah banget, Bu, susah banget, aku mau gimana, ya mangga, mau begini mangga. Tapi kalau bisa kalian kembangkan dulu ide kalian, mungkin kalian punya ide yang lebih bagus. Paham ya? Oke, jadi sebetulnya bahannya hanya 3 saja. Kain, kemudian tadi alat stempelnya, dan catnya. Nah, tapi lumayan sih sebetulnya kalau dikerjakan dengan 2 orang, karena sebetulnya ini harus ditempuh oleh beberapa orang saja, misalkan 4 orang, 5 orang harusnya. Karena dalam keadaan pandemi seperti ini ya apa boleh buat. Nah, Ibu akan akalin nih, misalkan, Bu, aku tuh kalau beli per pak nih, misalkan nih, Ibu kasih contoh ya. Ini salah satu pewarna tekstil nih, cat kain tekstil, namanya Vitro ya, Fabric Color. Dari kemarin kan Ibu sudah sarankan, Bu belinya di mana sih? Nah, ada yang nanya. Silakan kalian cari di toko AA ya, atau Sinar Jaya, toko buku Sinar Jaya. Kemudian mana lagi yang di sana tuh ya, Sinar Pagi ya, nggak salah ya, ada Sinar Pagi ya. Ya, Sinar Jaya boleh, ataupun sekarang yang punya Shopee itu mumpung misalkan pengumpulannya besok pembuatan video ya, besoknya 2 hari itu pembuatan video, boleh. Dari kemarin-kemarin tuh sama Ibu, kalian boleh deh cari di Shopee. Soalnya kalau misalkan beli dari sekarang bisa nyampe kan 1 hari 2 hari pun. Nah ini harganya 25.000 satu paket, ini isinya 12 ya. Jadi kan bisa tuh dibagi-bagi ya, atau misalkan bagi-bagi kelompok. Nah kalian untuk pewarnanya itu tidak harus 2 orang beli 1 pak, tidak. Nah Ibu kasih solusi itu, misalkan kalian 10 orang deh patungan untuk beli catnya aja. Karena kainnya mah kainnya harus 2 orang, 1 kain itu untuk 2 orang ya.
Kalau untuk chatnya itu tidak harus satu chat itu untuk 2 orang, tidak ya. Untuk satu kelas pun kalau misalkan kalian mau ya chatnya dibagi-bagi pun mangga, tidak masalah ya, kalau kalian bisa ngebagi-baginya gitu, ada yang mengaturnya. Tapi kalau misalkan kalian mau beli sendiri ya silahkan, kalau memang ada uangnya. Kalau tidak ada pun ya silahkan, berarti kalian patungan saja ya. Bukan berarti satu kelompok itu misalnya Bu, boleh kan Bu 4 orang, maksudnya tuh 4 orang tuh untuk catnya saja, karena satu kain itu tetap berlakunya untuk 2 orang ya, tidak untuk berlaku 4 orang. Kemarin tuh siap tuh yang salah paham ya, bukan 4 orang, tetap saja kelompoknya 2 orang, tapi untuk membeli catnya boleh kalian 4 orang ya, karena kalau cat mah kan bisa dibagi-bagi, tinggal pilih tuh mau warna apa, kan ibu bilang juga satu warna pun tidak masalah ya. Bahkan di Shopee pun ada yang beli satuan, kalau yang ini harganya sekitar 9.000 sampai 10.000, mungkin ini lebih murah ya daripada yang sebelumnya. Jadi ibu kasih opsi itu, silahkan kalian cari mana yang menurut kalian mudah lah. Atau Bu, boleh nggak misalkan cat kayu saja ya, cat kuda terbang begitu ya, silahkan lah. Kalau misalkan kalian susah nih nyarinya, silahkan, berarti itu kan harus dicampur thinner ya, karena cat begituan kan kental sekali ya, kekentalannya lebih tinggi, jadi harus pakai thinner gitu, lumayan itu ya. Oke, paham. Nah sekarang untuk kelompok, Bu, kalau misalkan untuk kelompok bagaimana? Kelompok sebetulnya kan sama ibu sudah dibagi-bagi ya, sudah ibu bagi-bagi, karena kenapa? Dikhawatirkan ada yang tidak kebagian kelompok dan ujung-ujungnya sendiri ya. Sendiri itu kan lumayan biayanya, bisa nyampe 50.000 lebih ya, takutnya memberatkan orang tua, makanya oleh ibu dibagi kelompok, jadi semua anak itu kebagian rata. Tapi ada juga kan yang banyak sekali yang mengeluh bahwasanya, Bu, kalau aku satu kelompok dengan ini rumahnya jauh. Nah dikhawatirkan tidak boleh Bu, katanya tidak boleh oleh orang tua. Ya sudah, kalau misalkan memang begitu, kalau memang kalian banyak sekali yang minta tukar ini tukar itu, Bu, boleh tidak kelompoknya ditukar, boleh tidak, ya sudahlah ibu kembalikan lagi kalau begitu. Yang pasti kalian mengerjakan dan kalian tidak meskipun kalian ada yang tidak kebagian kelompok ya berarti wayah, nah gitu ya, karena ibu mah sudah memberikan kelompok begitu, tapi kalian tidak mau, ya sudah. Pun demikian ada yang sudah membuat kelompok gitu, tidak apa-apa lah ya, silahkan. Itu berarti kelompoknya kalian yang ngatur, yang pasti maksimal 2 orang ya, tidak ada yang 4 orang gitu. 4 orang itu ya hanya untuk membeli peralatannya saja, misalkan tidak membeli catnya saja. Tapi kalau untuk kainnya itu tetap satu kain berlaku untuk 2 orang begitu. Kalau yang mau sendiri mangga, tapi nanti kasihan mungkin teman kalian yang sekiranya ingin berkelompok, mungkin susah ya. Nah itu sajalah bagaimana kalian perasaannya begitu, memikirkan temannya sendiri bagaimana begitu ya. Yang tidak mengerjakan ya wayahna masih betah mungkin di MTS begitu ya. Nah, ibu kasih kesimpulan begitu saja, karena demi keadilan tetap ada sanksi bagi yang tidak mengerjakan, terutama ya nilainya. Ibu mau nilai dari mana dong begitu ya, kalau tidak ada hasilnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham semua ya. Sudah ibu sharekan sebelumnya, ini ibu pakai grupnya kelas 9C dan 9D ya. Sebelumnya mohon maaf videonya mungkin telat, karena dari hari Senin pun kan ibu sudah kirim ya apa-apanya di grup gitu. Karena kalau untuk grup ujian praktek, nah baru ibu rencananya baru mulai besok begitu, mulai aktif di grup, karena kan mulai hari Senin itu sudah ada jadwalnya ya. Dikhawatirkan kalau ibu bikin pengumuman takutnya tumpang tindih dengan pelajaran yang lain, ibu takutnya begitu. Makanya
ibu sharekan melalui grup pelajaran SBK aja begitu ya, grup pelajaran kita yang biasanya sehari-hari kita belajar begitu. Makanya ada yang ketinggalan juga karena tidak semua anak masuk grup ini ya, ternyata ya masih banyak sekali yang teman-teman kalian itu masih belum masuk begitu. Makanya ada yang miskomunikasi itu untuk ujian praktek baru apa, kan ada grup yang di-sharekan begitu ya, ya takutnya nanti tempat ini dengan pelajaran yang lain gitu. Paham ya? Oke, apabila ada yang ditanyakan sebetulnya silahkan tulis di grup saja ya. Ya Allah, banyak sekali yang ngechat ibu ya, mungkin WA-nya itu udah mulai penuh ya, padahal kata ibu chatnya di grup saja karena pengumumannya ibu masukkan ke dalam grup. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan kalian paham. Insya Allah ibu juga besok ke MTS ya, berarti ibu juga harus standby di setiap grup masing-masing. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.